Nah, dari kasus panjangnya antara Nikita Mirzani, Fadel, dan juga Loli, ternyata terkuak fakta bahwa Fadel itu melakukan tindakan asusila dan juga pemaksaan aborsi dugaannya. Infonya lagi, si Fadel ini ternyata bukan maksa, tapi dia tuh kayak membujuk ataupun merayu Loli. Kalau misalkan Loli itu mau melakukan hubungan layaknya suami istri, dan jika hamil, Fadel bakal bertanggung jawab dan menikahi si Loli. Sebenarnya sih gimana ya, perempuan tuh kadang suka luluh gitu sama laki-laki yang suka merayu, apalagi kalau misalkan laki-lakinya jago dalam hal membujuk, merayu, apalagi dalam kata-kata gitu ya kan. Tapi nggak semua perempuan sih yang bakal luluh. Ada beberapa perempuan yang kalau misal ketemu laki-laki yang kayak gitu langsung kabur bro gitu kan. Tapi di kasus ini tuh ada yang mencurigakan guys. Kalian udah tahu si Fadel itu sudah ditetapkan jadi tersangka. Sebagai seorang ibu yang punya anak perempuan juga lega tahu. Ternyata akhirnya perjuangan Nikita untuk mencari keadilan bagi anaknya akhirnya terwujudkan. Lega nggak itu? Mana ada lah ibu yang tidak sayang sama anaknya. Kalau ada ibu yang nggak sayang sama anaknya, otaknya itu perlu dicuci, dikasih rinso, diucek-ucek. Nah tuh, kalau ibu yang tidak sayang sama anaknya, ibu tidak ada yang tidak sayang sama anaknya. Aku gembira, bahagia mendengar berita akhirnya Nikita berhasil. Yeay. Akhirnya drama Fadel, Loli, dan Nikita Mirzani ini sepertinya akan menuju akhir ya, karena Fadel akhirnya ditetapkan menjadi tersangka, dan untuk proses penyidikan ke depan dia akan ditahan selama 20 hari. Tentu ini menjadi kemenangan buat Nikita Mirzani, sang ibu yang selama 7 bulan sudah berjuang untuk mengambil alih anaknya kembali. Dan semoga ini menjadi titik terang ya, hubungan Loli dan mamanya itu menjadi harmonis kembali, tidak ada huru-hara yang terjadi. Karena bagaimanapun Nikita Mirzani adalah ibunya dan Loli adalah anaknya. Apalagi Nikita Mirzani seorang single parents yang merawat anak-anaknya dari kecil tanpa bantuan suami katanya. Dan kasus ini juga menjadi pelajaran buat anak-anak di bawah umur yang lain, atau anak di bawah umur yang punya pacar yang sudah dewasa, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas, karena memang ada hukum pidananya gitu. Kalau kamu melakukan hubungan yang tidak semestinya terhadap anak-anak di bawah umur, kamu bisa dipidana loh ya, bisa dituntut secara hukum. Siapa yang bisa menuntut? Ya orang tua dari anak tersebut. Nah, semoga setelah ini huru-haranya hilang ya, kasus ini bisa berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan siapapun yang bersalah bisa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tepat hari ini, Fadel Bajideh bantah tuduhan Nikita Mirzani soal Loli. Fadel Bajideh yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani, dia menegaskan bahwa ia tidak melakukan tindakan yang dituduhkan kepada dirinya. Pernyataan itu disampaikan melalui kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, yang mengungkapkan keyakinan kliennya untuk membela diri. Rasman Nasution menegaskan bahwa kliennya bersumpah tidak bersalah. Tolong bantu saya om, saya siap bersumpah atas nama apapun dan bersaksi bahwa saya tidak melakukan perbuatan tersebut, ungkap Rasman Arif Nasution. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Iya, Kang Semir akhirnya resmi jadi tersangka. Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan telah membantu doa-doanya Aminiki. Ya, walaupun jarak dari pengaduan sampai sekarang jadi tersangka, walaupun 7 bulan lamanya ya, itu udah kemajuan yang sangat bagus banget. Oke, terima kasih untuk para bapak-bapak polisi ya, semuanya yang berhubungan dengan hukum ya, telah membantu menjebloskan Kang Semir ke bui ya kan, karena tindakan asila itu ya
karena tindakan melakukan perbuatan hal-hal kayak gitu terhadap anak di bawah umur ya kan. Oke, buat Ami selamat ya. Akhirnya mau apa yang diucapkan oleh Ami benar terjadi ya. Biar nggak dinyinyirin terus sama geng sebelah, nepos dan sebagainya ya. Oke, aku cuma bilang kayak gitu doang, mau berbahagia. Satu lagi nih, kan katanya Rasman juga tersangka ya. Sekalian aja sih Kodok Zuma sama Kang Semir bareng-bareng masuk bui, enak tuh, ya kan? Udah buruan digabungin ya, kan cocok tuh. Yang dipengacarain sama pengacaranya cocok banget ya. Buruan, gue tunggu. Selanjutnya, Rasman juga menambahkan bahwa ia akan terus mendampingi Fadel Bajideh dalam kasus ini. Saya dan tim akan berusaha membantu kamu dengan maksimal, katanya. Rasman mengkonfirmasi bahwa Fadel dalam kondisi baik dan sehat walafiat setelah menjalani pemeriksaan kesehatan. Saya berkomunikasi dengan penyidik dan hasil cek kesehatannya mengatakan dia sehat, jelas Rasman. Lebih lanjut, Rasman mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan bukti baru yang mungkin mengarah kepada tindakan pidana yang dilakukan oleh Laura Meizani alias Loli. Kami menemukan beberapa bukti baru yang akan kami lakukan bersama keluarga Fadel Bajideh. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Lalu ada yang bilang lagi, apa tuh? Lu biadab lah kalian itu ya, yang kesel ya, ada yang baikan, gak ada yang istimewa. Orang baikan, apalagi ibu dan anak, itu hal yang biasa, memang harus seperti itu. Kalau ada salah paham ya biasa, yang gak biasa itu, yang gak patut itu kalau ada ibu yang mempermalukan anaknya itu. Kalau sudah saling memaafkan, ya bagus, ya kita tetap doakan, semoga selamanya gitu ya. Udah pokoknya aku mah tetap pada pendirianku. Aku akan meluruskan semua berita yang menyudutkan aku seolah-olah aku biadab. Ya nggak akan aku diamin lagi. Kalau aku diam itu udah nggak ada bahan yang harus aku luruskan. Itu selamat hari Minggu. Lalu kalian bilang, diam gara-gara sudah di LPS. Semua warga negara Indonesia itu berhak bikin LP. Aku juga berhak. Tapi aku mah nanti ya. Satu-satu. Lalu kalian bilang, diem lagi cep. Kalian pikir aku rumput malu yang disenggol langsung. Apa tuh namanya gini? Aku Fitri Sahuteru. Kalau aku itu sekarang diem, satu ada mertua, kedua nggak ada bahan baru. Ya, kalau ada bahan baru kasih tahu guys, apalagi yang harus aku luruskan. Ya, belanja dulu guys. Tuh, gitu ya si Putri ODGJ. Aku tuh walaupun tahu nama lengkap kau, aku tidak sudi membawa-bawa keluarga kau dalam aib kegilaan oknum keluarga anak durhaka. Dan aku tuh bukan karena di LP nggak mau sebut nama orang lain, sekutu biadab kau ya, karena nggak ada lagi yang perlu aku luruskan. Aku mah nggak gentar di ulpa LP. Yang terakhir diketahui, Fadel kini ditahan selama 20 hari ke depan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Momen tak biasa diperlihatkan oleh Fadel ketika dirinya tengah diperlihatkan ke publik saat menggunakan baju orange bertuliskan tahanan dan tangan di borgol. Fadel terlihat cengengesan ketika proses rilis dilakukan. Sesekali ia tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat polisi mengungkap kronologis kejadian. Momen itu kemudian mendapat respon dari Nikita Mirzani. Nikita Mirzani merasa belum tenang melihat tingkah laku Fadel masih bisa melemparkan senyuman. Terus terang saya tidak mengenal tersangka, tapi dengan melihat mimiknya, hati saya tidak damai sejahtera. Di depan polisi atau wartawan seperti tidak ada respeknya, tulis Nikita Mirzani. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.